Taubat lagi situ ada apa? taubat dari taubat yaitu taubat taubatan satu kali kembali taubat dan ini kembali itu bahwa kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan dosa kepada meninggalkan dosa. Itu pengertian secara umum. Kemudian kelima, Ghazali menjelaskan taubat artinya lebih umum dan untuk umum siapa saja walaupun bagi orang yang tidak berdosa. Imam Ghazali dalam cukup panjang penjelasannya. Jadi taubat menghapus dosa bagi orang yang berdosa dan meningkatkan derajat bagi orang yang tidak berdosa. Nah, jadi jangan dikira taubat ini hanya untuk orang yang berdosa saja atau pernah berdosa. Tapi bagi orang yang tidak berdosa pun taubat itu tetap taubat. Jadi gunanya untuk meningkatkan derajatnya. Seperti Nabi SAW al-awwal, para nabi ni'mal abdu innahu awwab, kisah Nabi Yahya tidak salah atau nabi lainnya dalam Al-Quran, itu suka bertaubat. Jadi salahnya apa? Tidak ada. Para nabi tidak ada salahnya, tapi mereka bertaubat. Nah, kemudian jadi pengertian taubat ini yaitu kembali kepada Allah, baik dari dosa maupun dari kelalaian. Kelalaian kan bukan dosa. Jadi taubat tidak mesti dari suatu kesalahan, tapi taubat dari kelalaian, dari kesia-siaan. Anak-anak belum balik misalnya ada berdosa, tapi taubat dari kesia-siaan, suka mobil legend itu salah satu yang merusak mental banyak yang korban dan lain-lain. Nah, jadi taubat intinya dibutuhkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang yang tidak berdosa, itu untuk menyempurnakan dirinya atau meningkatkan kualitas dirinya. Jadi ada dua, taubat dari dosa dan taubat dari kelalaian. Kelalaian dosa. Jadi pengertian taubat ada dua, juga pembagiannya ada dua. Ada taubat dari dosa, ada taubat dari kelalaian. Artinya maksudnya taubat tidak mesti berdosa dulu. Ya, tapi lalai pun adalah suatu kesalahan, suatu dosa. Taubat dari kelalaian, taubat dari ketidakseriusan, taubat dari kurangnya adab. Nah, itu lebih umum. Taubat dari kurang adab kepada menyempurnakan adab. Salah satu adab yang orang serius misalnya. Nah, ini bahasa cukup panjang. Maka orang seperti kita minimal taubat itu atau istighfar itu 700 kali saja, sedikit-sedikitnya. Anggap saja dari kesalahan atau dari kelalaian atau dari kekurangan dan lain sebagainya, sehingga kita akan selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita suka taubat.
innahu awwab. Ya Allah Ta'ala katuju hambanya itu yang taubat, bukan hambanya yang berbuat kesalahan. Banyak hadisnya dalam hadis sahih. Seperti senangnya itu seperti orang kehilangan kendaraan tiba-tiba dapat, saking senangnya ya. Nah, maka pelajaran pertama adalah taubat. Pelajaran pertama adalah dan perjalanan pertama juga adalah taubat. Bagaimana taubat itu ada? Maka dia didahului atau dilatar belakangi boleh, yaitu melihat kekurangan diri. Kalau kita melihat kesempurnaan diri, maka kita tidak akan taubat. Jika kita melihat kekurangan diri, bukan untuk berputus asa, bukan untuk minder, tidak. Nah, tapi kekurangan diri kita dalam khidmah kepada Allah SWT, dalam adab, dalam ilmu, dalam amal. Kekurangan diri kita, istilahnya, sehingga dari situ baru kita perlu kepada taubat. Nah, kalau kita melihat kebaikan, kesempurnaan, pemulihan diri kita, maka kita tidak perlu kepada taubat. Maka asal usul dari taubat atau amun tolak dari taubat, asal usul dari taubat itu adalah yaitu Fataflaha roh arafat nafsi. Sungguh beruntung seseorang yang mengenal akan kadar dirinya. Perkataan daripada para ulama, kami tidak meninggalkan ke hadis, tadi ingat ya, hadis di mana itu perkataan ulama, fataflaha imro'un arafat nafsi. Telah beruntung atau pasti beruntung seseorang yang mengenal akan kadar dirinya. Sudah dipahami. Jadi kita merendah dan seperti padi, semakin berisi semakin rendah. Seperti buah mangga juga, semakin besar dia buahnya ya semakin menurun. Ya semua buah, buah pisangnya semakin menurun ya, semakin banyak ya semakin rendah. Semakin luas, semakin aroma, semakin sopan, semakin penyantun, semakin penyayang, seperti itu. Ya, akhlak orang-orang yang mulia. Jadi orang mulia, orang yang berilmu, orang yang berakhlak, semakin ia berisi otaknya, mindsetnya, hatinya berisi dengan cahaya, dengan ilmu, maka dia semakin menurun, semakin ramah, semakin luas kan ya, semacam ramah juga. Karena tidak menjadikan diri itu seperti berbeda. Maka dalam Sunan Nabi Daud disebutkan, man la bisa tiaba syuhratin al-basahullahu tiaba madilatin yawmal qiyamah. Siapa berpakaian agar terlihat berbeda dari orang di sekitarnya, maka Allah pakaiani dia di pakaian kehinaan pada hari kiamat. Walaupun kita memiliki ilmu banyak misalnya, atau memiliki harta banyak misalnya, atau memiliki pangkat yang tinggi, umpamanya saya, tetaplah jadi orang yang biasa. Tetaplah jadi orang biasa yang ramah, tapi ya masalah
Dia tidak menampakkan kesombongan atau apa bahasanya itu, apa pokoknya keperbedaan, keistimewaan biasa bahasanya. Nah, maka dari situ kita akan menyadari, ya, akan kadar diri kita. Jika kita sadar kita jahil, ya kita mengaji. Jika sadar kita bodoh, ya kita belajar. Jika sadar kita ini menganggap saja miskin, maka ya kita sungguh-sungguh. Apalagi jika sadar kita ini orang rendah, orang biasa saja, ya tidak sombong. Nah, karena arahnya adalah sekarang orang sombong itu bukan orang kaya, tapi justru orang miskin sekarang yang sombong. Orang kaya tidak, biasa-biasa saja. Banyak orang kaya yang biasa-biasa saja, pakai sama jepit, pakai yang biasa-biasa saja. Itu banyak. Yang orang miskin ini orang sombong. Zaman sekarang ini berbalik. Mereka ingin dilihat eksistensinya atau keberadaannya, atau apalagi hidup di tengah kota, minimal apinya iPhone. Padahal bukan main, susahnya bayar kontrakan. Nah, jadi pergaulan zaman sekarang ini secara umum lebih banyak negatif. Pergaulan lebih banyak negatif, mengajarkan kita hal-hal yang tidak baik, terutama dalam masalah gaya sugihnya tidak baik. Yang baik itu duit banyak, gayanya biasa saja. Yang kada baik adalah duitnya ada, gayanya minta ampun. Akhirnya tak warung buta. Bahkan pesan dari Shopee ya itu ngutang. Sekarang pesan di Shopee bosan aja. Dia selalu update barang ini, tapi ngutang juga. Masya Allah. Orang belum pernah terpuaskan dengan rezeki yang Allah beri. Mungkin juga karena pikir masa lalunya yang istilahnya ekonominya sangat rendah, sehingga ya ingin dilihat bahwa dia seperti orang berada. Makanya di Jawa sekarang ribut tentang wisuda SD, SMP, SMA. Kalau kita nih tahu kan di sini lah ada wisuda di Jawa dari TK, SD, SMP, semua wisuda biayanya 1 juta misalnya. Menceritakan 1 juta tuh tentang mutang, bahkan mohon nyuri. Jadi untuk memenuhi gaya itu nyuri. Kadang untuk perempuan memenuhi gayanya, dia mau ngalahi lakinya, diceramahi lakinya supaya memberinya duit untuk memenuhi gaya. Nah, ini kan cara pandang yang salah. Jadi jadilah orang biasa saja, walaupun berduit kan, banyak lah duit atau apa misalnya. Nah, itu saja. Artinya taubat umum dari keadaan atau perilaku yang kurang baik, jadi yang lebih baik. Dari cara pandang, cara berpikir yang kurang bagus, menjadi cara berpikir yang baik. Sekadar kabar kan kita membaca mengatib seperti Khadijah. Yang pertama adalah taskinuha qalbul Habib sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Khadijah mendamaikan akan hati Nabi SAW. Imam Al-Bukhari meriwayatkan pada kitab sahihnya nomor 3 dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, artinya awal yang dimulai dengannya akan Rasulullah SAW daripada wahyu adalah mimpi yang baik di dalam hidup. Jadi istilahnya dream to the reality tomorrow, bermimpi saat ini, kenyataan pada besok hari.
Maka Nabi pun dimulai seperkara kenabian beliau atau wahyu beliau dari mimpi. Oh ya soleh. Mimpi ada rahasianya. Ya. Jadi mimpi itu semacam gambaran dari jiwa seseorang. Tak bisa direkayasa mimpi. Kalau diceritakan mimpi bohong bisa, tapi keberadaan mimpi itu gambaran dari jiwa seseorang. Tak bisa direkayasa. Orang bermimpi melihat taman yang indah, berarti ya jiwanya senang. Orang yang bermimpi itu seperti saya hantu, berarti maka hantuan ya. Hantuan. Nah, jadi ru'ya sholihah itu seperti melihat taman itu ru'ya sholihah. Dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan orang bermimpi, dalam mimpinya itu melihat seorang remaja putih bersih. Sebenarnya dia itu melihat Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam roh, maksudnya dalam roh dirinya bukan roh Tuhan. Roh dirinya itu melihat sosok yang sempurna yang sebenarnya dia itu melihat Tuhan. Nah, ini bagaimana penjelasannya kita juga tidak bisa menjelaskan. Karena ru'ya sholihah ini bermimpi yang menyenangkan, itu saja. Bukan dalam artian porno atau hubungan suami istri, tapi yang dalam mimpi itu membuatnya senang, membuatnya apa? Ya, kami katakan dream today, reality tomorrow. Jadi bermimpi hari ini kenyataan pada perkataan saya orang-orang. Fakana la yararu ya ilajat misla falakis subh. Jadi mimpi Nabi itu seperti terang pagi hari segar. Kita bulan yang lalu menjelaskan tentang malam. Ini Nabi mimpinya itu mimpi melihat seperti subuh, pagi berderang, terang. Kemudian, nah itu gambaran dari jiwa, dari terangnya jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi, takutan dalam mimpi itu, nah ini berarti jiwa yang kotor, jiwa yang banyak takut di dalam dirinya, lemah adanya. Kemudian disukakan kepada Nabi menyendiri, adalah Nabi menyendiri di Gua Hira, maka beribadah beberapa malam sebelum bahwa pulang ke istrinya. Nabi berbekal untuk itu. Nah, sebaliknya baik tawakal adalah berbekal. Kemudian pulang kepada Siti Khadijah untuk berbekal kisah pokoknya hingga datang akan Nabi oleh Jibril dan Nabi di Gua Hira. Maka datanglah kepada Nabi oleh malaikat, dia berkata bacalah. Nabi menjawab ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dia merangkulku sehingga aku sangat susah. Kemudian dia melepas, maka ia berkata bacalah. Tetap aku menjawab aku tidak bisa membaca. Dirangkul lagi hingga kesusahan, dilepas lagi, ya berkata bacalah. Aku menjawab yang ketiga kali tetap aku tidak bisa membaca. Maka dirangkul lagi, maka ia berkata iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Maka kembali dengan wahyu itu oleh Nabi, bergetar hati beliau, masuk kepada Siti Khadijah. Dia berkata selimuti aku. Maka mereka menyelimutinya hingga hilang darinya rasa takut, rasa cemas. Dia berkata bagi Siti Khadijah seperti ini, dan dia kabarkan aku khawatir diriku. Maka Siti Khadijah berkata tidak akan ada yang dikhawatirkan olehmu dari Allah. Allah tidak akan membuat engkau tersia-sia selamanya. Karena dari dirimu engkau suka menghubungi atau berkunjung ke keluarga, menanggung beban orang yang berat bebannya, mencarikan pekerjaan yang tidak bekerja, menjamu tamu, menolong atas berbagai musibah, dan seterusnya. Cukup panjang hadis. Apa yang menarik dari kisah itu adalah jiwa yang mampu menenangkan.
Yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jiwa yang mampu menenangkan, dan yang ditenangkan adalah Rasulullah SAW. Taskinuha qalbal habib. Jadi cinta itu bukan menerima, tetapi love is giving. Cinta itu adalah memberi, bukan cinta itu menerima. Yang kita pahami adalah cinta itu kita menerima apa yang buat kita senang. Padahal yang benar adalah love is giving. Cinta itu adalah memberi. Apa yang kita bisa beri kepada orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai. Dalam ini baginda Muhammad SAW. Tentu bukan ukuran materi dalam hal ini, tapi hal sederhana yang bisa kita berikan kepada maksudnya orang tua atau pasangan atau anak atau sebagainya istilahnya. Kenapa bukan materi? Materi cepat habis dan tidak sejati. Tetapi yang seperti at-taskin, memberikan sudut pandang yang dengan itu mampu menenangkan di tengah keringnya perasaan, di tengah hausnya kasih sayang, pemahaman dan sebagainya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam hal ini adalah taskinuha qalbal habib sallallahu alaihi wasallam, mampu menenangkan. Apa yang bagaimana caranya menenangkan? Itu tazkuru mahasina zawjiha. Dia explore, ya sebut satu persatu daripada kebaikan. Jemaah sekalian, surah pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah yang berisi Alhamdulillah. Mengajarkan kepada kita, yaitu biasakanlah memuji. Kenapa Ahmad? Nama Nabi Ahmad artinya af'alu tafdil dari Al-Hamad, yaitu orang yang paling suka memuji. Ahmadu bukan fi'il mudhari, dia isim. Kalau Ahmad itu orang yang paling suka memuji. Nah, kalau Muhammad itu output, jadi ada input, ada output. Kalau Ahmad itu diri pribadi Nabi, yaitu memuji. Memuji ini di dalam hal manajemen administrasi, input itu sesuatu yang data yang masuk ke dalam diri pribadi seorang. Jadi kita tidak bisa memiliki output kecuali bila ada input. Ini di administrasi, manajemen administrasi ya, atau ilmu manajemen administrasi. Jadi ada input, itu data yang masuk ke diri kita, yaitu yang kita lakukan, yaitu ahmadu, memuji. Efeknya adalah output, yaitu akan dipuji menjadi Muhammad. Karena itu dalam as-shaf Allah Ta'ala berfirman, ya wa idh qala Musa wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Ahmad adalah nama hakikat bagi Nabi kita, bukan Muhammad. Muhammad adalah nama yang dinamakan oleh Abdul Muttalib. Nama yang dinamakan oleh Abdul Muttalib untuk cucunya. Karena
sang ayah telah wafat di usia 2 bulan di kandungan, Nabi tidak bertemu ayah beliau. Jadi yang menamakan Nabi Muhammad adalah Abdul. Ya juga nama Nabi kita Muhammad kan. Tapi sebelum bumi ini dicipta, namanya adalah Mubasysyiran bi Rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa bedanya Ahmad dengan Muhammad? Ahmad itu input, Muhammad itu output. Maksudnya Ahmad itu adalah diri pribadi Nabi yang dalam istilah manajemen administrasi tadi, itu yang dikerjakan oleh beliau. Jadi seperti apa yang kita katakan tadi, love is giving, itu memberi. Bagaimana dalam sirah Nabi, dalam syama'il Nabi, dalam taraf Nabi, Masya Allah. Ibaratnya ya sesuatu yang sulit sekali diukur, kuantitas maupun kualitasnya. Nabi memberi satu orang satu lembah dari gunung sana ke gunung sana, seluruhnya kambing hanya untuk satu orang. Berapa ini? Jadi tidak bisa diukur atau dihitung kuantitasnya, jumlahnya, apalagi kualitasnya. Kualitas. Itu orang-orang baru masuk Islam misalnya, seperti itu. Kalau orang Ansor, kalau orang Muhajirin ya tidak. Senyum Nabi lebih berharga dari semua kambing sepenuh lembah. Kan lain lagi ceritanya ini. Karena mereka tidak menginginkan harta benda, karena mereka ini pecinta bukan dicinta. Kita kan dicintai Nabi. Maka bagaimana caranya agar beralih kepada pecinta Nabi, seperti para Muhajirin dan Ansor. Tentu kita tidak bisa memberikan uang kepada Nabi, dan juga kita bukan seperti orang-orang jadi minta duit misalnya aku juga Nabi, bukan. Ya, kita hanya ingin membuat Nabi tersenyum dengan seperti membuka majelis seperti ini misalnya. Jika itu ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu besar nilainya. Ada buka majelis, ya kita ajak yang lain, yuk sebentar, 10 menit, 15 menit, contoh saja ya, atau ke majelis beliau atau ke majelis saja, contoh, atau kepada kebaikan yang lain. Yuk kita menghargai orang tua, yuk kita menyayangi pasangan kita, yuk kita bekerja, berdagang dan lain-lain, sama saja bagian daripada kebaikan. Jemaah sekalian, tadi kita menjelaskan tentang taubat, pemaknaannya dan kebahagiaannya, dan bagian kita dari taubat itu adalah yaitu merasa diri perlu kepada taubat, rasa diri ini. Kemudian kita lanjutkan dengan manaqib Siti Khadijah pada hadis nomor 3 dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu bermula dari mimpi dan menjelaskan mimpi itu adalah gambaran dari jiwa kita. Kemudian Siti Khadijah adalah seorang wanita yang mampu menenangkan. Orang Arab berkata faqidu syai' la yu'ti, orang tak memiliki tak akan bisa memberi. Tentu beliau tenang, kemudian bisa memberikan ketenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Jika ada waktu boleh ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Guru Abdussalam sambil nunggu waktu Isya memberikan kita kesempatan yang hendak bertanya silahkan, dipersilahkan, hendak bertakun dipersilahkan. Sambil nunggu waktu Isya. Ada mikrofon lagi? Ya, silakan. Ada Pak Gus, ada pertanyaan? Kalau atau ulun memulai dulu pertanyaan, boleh guru insyaallah. Jadi guru, kalau ulun silakan bertanya dan langsung menjawab sendiri. Ayo, pakai saja. Baik, itu pertanyaan ini insyaallah sering ditanyakan oleh kawan-kawan kepada ulun dan mungkin sampai hari ini ulun pun belum ngerti jawabannya, sehingga ini salah satu momen untuk supaya ulun ngerti juga jawabannya. Kita itu sering dalam keseharian itu bermimpi. Kadangkala mimpi itu baik, mungkin karena hati sedang baik-baik saja. Kadangkala mimpi itu tidak baik-baik saja karena mungkin hati saat itu memang tidak baik-baik saja. Kadang-kadang mimpi itu mimpi dikhianati oleh orang yang kita cintai. Mimpi itu kadang mohon maaf, nauzubillah, mungkin kecelakaan, mungkin ditipu orang, mungkin hal-hal yang buruk terjadi. Itu bagaimana, sedangkan tadi ada bahasa Inggrisnya tadi, mimpimu hari ini adalah apa? Akan menjadi kenyataan besok hari. Nah, itu bagaimana kalau seandainya mimpi buruk? Apakah itu akan menjadi kenyataan atau bagaimana kira-kira solusinya? Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ada almarhum Abah Guru Sekumpul menjelaskan itu. Jadi kita melihat keburukan orang lain, sebenarnya itu sudah ada dalam diri kita atau pernah ada, sehingga kita tahu bahwa itu buruk. Dan kita melihat orang menipu, sebenarnya kita pernah dalam mungkin lebih kecil atau apa, sehingga kita tahu bahwa itu menipu. Kalau kita belum pernah menipu, maka kita tidak tahu bahwa oh itu penipu tuh kayak gitu istilahnya. Nah, mungkin walaupun dalam apa yang lebih sedikit daripada itu, mungkin menipu apa misalnya. Nah, itu jadi seperti cermin yang terlihat ya muka diri kita sendiri. Maka al-mu'min mir'atul mu'min, orang beriman cerminan diri kita. Pada penjelasan yang lain, bukan dari Abah Guru itu cuma menjelaskannya. Ya kita melihat sesuatu yang buruk, berarti kita berada di keburukan itu. Dalam Zawaid Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, ditanya siapakah paling afdal manusia? Nabi bersabda, kullu qalbin taqiyyin naqiyyin khafiyyin. Itu setiap hati yang bersih, yang putih, yang tidak ada aib orang lain. Jadi logikanya ya itu tadi. Saya tuh bagus kak. Lihat kita sebenarnya pernah juga, cuman kita tidak sadar. Nah, jadi melihat hal-hal yang tidak buruk pada orang lain, boleh setuju, boleh tidak. Sebenarnya itu ada juga dalam diri kita, karena kepantulan. Dan kita tidak mengenal keburukan itu apabila tidak ada keburukan itu dalam diri kita. Contoh ringan saja, bau kentut. Berarti kita juga pernah kentut, ya kan? Setuju dan kadang-kadang kita membela diri, hati-hatinya, aku pada pernah berdusta atau pada pernah menipu atau
Nah, itu saja. Teorinya artinya mudah. Maka orang paling soleh adalah orang yang melihat semua orang itu soleh. Orang ulang-ulangi, orang paling baik, orang paling putih, orang paling ma'rifat, orang paling soleh adalah orang yang melihat semua orang itu baik, kecuali dirinya. Ini seperti itu. Karena dia hanya melihat kebaikan dan memberikan i'tizar kepada berbagai kesalahan orang lain. Mungkin Allah maafkannya, mungkin dia itu karena keteledoran, mungkin. Contoh misalnya kita melihat seorang melaju di jalan mau nyerempet kita, barangkali dia itu dituntut istrinya supaya cepat, atau dia itu mau ke orang tuanya, atau dia mau entah apa istilahnya. Jadi jika kita memiliki pola pikir seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah happy everything, selalu senang. Karena kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain, tidak akan pernah. Contoh karyawan kita salah, kalau kita bumamai dan seterusnya, apa yang terjadi? Tapi yang sebenarnya adalah kita yang salah menunjuk dia sebagai karyawan. Kan dia karyawan, karena kita yang milih, kita yang kurang seleksi di dalam memilih, dan kita tidak memiliki manajemen HRD yang tetap misalnya, atau memang kita ini sepi dari peminat kerja sehingga orang bekerja ke kita ini sudah kada payu di lain, hanya tak kawan kita. Ini contoh ya. Nah, ini sekadar mencontohkan, yaitu jika kita terus menyalahkan orang lain, maka hidup ini selalu akar murka. Coba saja kita buktikan. Kalau hidup ini menyalahkan orang lain dalam apa saja yang tidak kita sukai, maka apa yang terjadi? Hidup ini sesat. Apa aja salah, ya? Apa aja salah? Ada mau nyaman, ada mau bahagia, ada mau tenang, ada mau lapar. Tetapi apabila sebaliknya, apa yang terjadi? Yang kita salahkan adalah diri kita. Maka kita tidak pernah bermasalah dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama, dalam masalah aliran sesat. Nah, ini teori, barangkali mudah. Tapi menyelaminya dalam kenyataan bukan hal yang mudah. Teorinya mudah seperti itu. Jadi itu bisa ditadrib, bisa dilatih. Latih pelan-pelan. Dari ilmu tauhid. Jadi penajaman pada ilmu tauhid, penajaman pada ilmu tasawuf. Bagaimana? Kalau seandainya itu misalnya itu berarti al-mu'min atau mu'min. Kalau kita melihat orang di dalam mimpi itu buruk, itu cerminan sebagai kita yang buruk. Baik. Sekarang di topik yang lain atau di contoh yang lain, seandainya ada seseorang yang bermimpi, kemudian orang tuanya meninggal dunia, terjadi kecelakaan misalnya. Padahal orang tuanya baik-baik aja di kampung, cuman mimpi itu entah kenapa datang. Apakah itu akan membuat kita itu merasa khawatir, selalu khawatir dengan orang tua kita yang ada di kampung karena mimpi sudah dikirim oleh Allah? Atau mimpi itu menjadi kabar gembira untuk orang yang bermimpi itu bahwa seharusnya di catatan Lauhul Mahfuz orang tuamu memang matinya kecelakaan misalnya, tapi Allah segerakan kejadian itu di mimpi sehingga di alam nyata tidak terjadi lagi. Apakah bisa memahami mimpi dengan demikian kira-kira?
Jadi ilmu takbir mimpi ini ada ilmu tersendiri ya, memerlukan banyak pertemuan. Jadi dan seringkali tidak sejelas yang ditangkap takwilnya itu, bahkan bertolak belakang. Jadi tergantung pada tingkat kesolehan orang. Orang seperti kita, mimpi itu sebaliknya. Mimpi mati berarti panjang umur. Karena orang seperti kita ini orang yang ketujuh berdusta, orang katanya. Mimpi itu kebalikannya. Silahkan buktikan. Padahal sebenarnya bagi orang-orang yang baik, mimpi itu ya kenyataannya akan terjadi seperti itu. Nah, contoh seperti mimpi orang tua kita tabrakan. Itu artinya adalah beliau selamat dari tabrakan. Artinya adalah itu. Kalau yang bermimpi ini kita siapa ya suka berdusta yang tidak jelas lah. Orang seperti kita tidak jelas. Nah, tidak jelas kesolehannya ya. Kadang seperti ini ya. Jadi kalau mimpi itu seperti itu, maka artinya adalah baik, kabar baik. Nah, beliau selamat dari hampir kecelakaan. Nah, contoh ya kayak mimpi di batu bulan, berarti ada yang hendak. Karena Allah baru bisa mimpi dapat iwak, mujun banyak dapat iwak, nih pacang dapat duit. Nah, itu artinya seperti itu. Dan itu bertolak belakang. Dapat iwak bukan dapat duit. Artinya iwak ya iwak, dan harga iwak kan murah. Nah, tapi maksudnya mimpi kita dapat iwak, mujun kah, malunta kah, atau apa lah, dapat iwak misalnya. Nah, itu adalah dapat pacang sugi, artinya yang dapat duit. Nah, jadi tidak berlaku takbir mimpi dari musirin atau dari siapa dalam hal ini, karena itu mimpi bagi orang-orang yang baik. Orang seperti kita ini artikan sebaliknya. Nah, karena orang mau unjun melihat iwak banyak itu berarti ada berdagang atau jangan. Padahal artinya kan sebaliknya. Oh, dalam mimpi mau unjun banyak dapat iwak. Sebaliknya itu ada pengunjunan kan? Orang mau unjun adalah bermimpi dapat iwak yang banyak. Jarang lah. Kalau tuh ada artinya, ya itu menyuruh apa pengunjung supaya dapat duit banyak. Karena kalau mau unjun terus pun juga bicara ya. Nah, itu seperti itu. Ada lagi yang mau takon terakhir? Ya, silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ulun agak melebar mungkin kaitannya dengan profesi ulun sebagai birokrat atau pegawai. Bagaimana kita minta ampun dengan Allah Ta'ala dan minta ampun dengan rakyat Indonesia kaitannya dengan jam kerja dengan upah guru. Di situ sangat jelas SOP-nya. Kalau sekarang jam kerja jam 7.30 sampai jam 16. Sementara realisasinya mungkin situ sekitar 7 sampai 8 jam, 6 jaman. Tapi realisasinya mungkin kita bekerja cuma ya kadang 3 jam, kadang 2 jam, atau mungkin 4 jam. Jadi hampir setiap hari kita dikatakan korupsi. Jadi tidak idealnya tidak masuk baik dari segi agama mungkin maupun SOP yang diatur oleh pemerintah. Nah, bagaimana kita mensiasatinya supaya seperti ulun sudah mau pensiun, artinya yang sekian puluh tahun itu gaji supaya kita nantinya mungkin pada saat
Ratu Maut, mungkin supaya ini bisa diampuni Allah Ta'ala. Mungkin itu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, menarik pertanyaannya, jarang ditanya. Tapi mungkin dengar jawabannya akan kaget. Jawabannya adalah tidak ada korupsi di situ. Baik waktu maupun duit maupun apa, tidak ada. Karena yang dituntut dari birokrat adalah kualitas. Bahkan tidak mesti hadir pada jam waktu itu. Pertama itu. Kemudian itu tentang waktu. Jadi yang dituntut di dalam agama kita itu kualitas, bukan kehadiran. Engkau hadir tak berkualitas, malah korupsi. Engkau tidak hadir tapi berkualitas, malah itu berbakti. Banyak dalil. Umar bin Khattab tidak pernah kantor siang. Umar bin Khattab khalifah kan digaji, nggak pernah ngantor dia siang, karena dia pedagang. Siang pedagang, malam itu saat. Ayo, dari mana ini? Jadi paling korupsi waktu Umar bin Khattab. Kalau didefinisikan, pekerjaan itu adalah kualitas, ya kan? Kuantitas, bukan kuantitas, bukan tentang waktu. Jadi masalah itu. Kemudian gaji, tidak juga. Bahkan dalam mungkin sebagian orang berbeda dengan pandangan ini, markup di kelas desa itu tidak korupsi, karena kita adalah muslimin dan duitnya itu dari Baitul Mal Muslimin. Contoh, harga semen di kampung kita 55.000, ya kan? Di anggaran pemerintah adalah 80.000. Jadi sudah. Selisihnya berapa? 25 kan? 25. Korupsi enggak? Enggak. Karena itu harta kaum muslimin dan kita bagian dari muslimin. Cuma duitnya ini jangan bisa dimakan. Duitnya ini nih, gesan di rame-rame aja. Mau dimakan oleh kita, kalau kita ya gak ada apa-apa. Duit itu gesan apa? Gesan fundraising politik. Ini bahasa apa? Kita kan calon ulang, kita budget kita sebagai kepala desa itu ada sesuai gaji 6 juta itu. Wah, 6 juta itu sering itu bisa habis oleh kepala desa, jujur kan? Kan gaji kepala desa, tahu di sinilah berbeda atau kadang 6 juta. Kalau di sekitar Hulu Sungai lah, Hulu Sungai. Tahu kalau anggaran desa di sini berapa? Ada nggak tahu? Kurang lebih berapa? Ada yang maksudnya anggaran desa setahun adalah 1 miliar. Ya, ada yang rata-rata aja. 1 M lah. 1 M kalau di Kalse ya di bawah itu paling banyak 900, kalau penuhnya banyak. Jadi kalau wadah kami itu 3-4 M di Kalimantan Timur. Nah, jadi yang jelaskan, satu tentang waktu sudah jelas barangkali, 2 tentang duit. Nah, jadi apa yang dilakukan saat ini, anggaran politik itu terlalu besar dan dianggap korupsi. Ini tingkat desa tadi kan, tingkat desa. Maka di situ ada hak muslimin. Kan dibagi-bagi itu kayaknya. Dibagi-bagi itu banyak kan. Orang jadi calon kepala desa ini banyak habis. Saya bisa dipahami tidak? Jadi kategori korupsi di dalam ini fikih lah. Nah, di dalam fikih ini bisa kita
tempatkan, masukkan dia masuk pada kategori korupsi atau tidak. Nah, kalau dia memperkaya dirinya, ya korupsi. Tapi kalau dia memerlukan itu untuk ya rame-rame dan berbagai keperluan di masyarakatnya, juga untuk dirinya sebagainya dan keluarganya dan apanya, itu bukan korupsi, tapi karena dia tuh keperluan muslimin dari Baitul Malil Muslim. Bisa dipahami atau gimana? Maksudnya tingkat desa. Jadi yang markupnya itu ya 25.000 ya. Karena seperti itu. Kalau bupatinya lain lagi, itu M sekali markup itu ya, itu pastilah. Bagaimana Pak Agus? Sudah terjawab insya Allah? Alhamdulillah. Baik, karena waktu Isya sudah sampai dan insya Allah habis Isya Guru Abdul Salam akan melanjutkan kajian lagi di Kerengpangi di rumah Abu Haji Syarbani. Yang berkenan mengikuti beliau atau ikut hadir ke sana lagi dipersilahkan. Kalaupun kada, ya alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini menambahi ketakwaan, kedekatan kita dengan Allah, kecintaan kita pada Nabi, dan mudah-mudahan seperti doa Guru Abdul Salam tadi, tidaklah kita ini meninggal dunia kecuali sudah bermimpi Nabi Muhammad SAW semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan memohon doa atau meminta doa dari Guru Abdul Salam untuk kita sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum warhamna ma rabbuhum shaghira. Wa sallallahu ala habibi Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Apa? Apa mau apa dia? Hai Balun. Di satu. Ada bagaimana yang jempol? Iya, ini memang buah HP. Kalau kau punya laki, Kau telepon ke sini kena. udah kau lagi. Abah ini ada HP. Kan itu sambungnya, membukanya apa? Sebelah. Apa? Sembilan kita. Di atas kita. Sentral na ng kopi ba hay? Kopi di mana? Di atas kita. Sini di atas ba? Benar. Ada lagi sedikit dari sini. Boleh dia. Itu sekian ya, betul Pak. Ada yang kita. Azim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Azim min kulli dhanbin azim. Laki lala. Pas kah? Salah nggak Pak? Kiblatnya salah kah? Itu sajadah tuh. Apa laki lala? Itu sajadah. Sejadah antara Ya. Insulinnya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام. فحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدى إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم.
وأطلنا فلان فلان ونغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وربنا وصغر ومشايخنا والمجير وقراباتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين.